Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Yuli Aisyah Iskandar. Saya akan menjelaskan mengenai public relation atau yang biasa disingkat dengan PR dan biasa dikenal di Indonesia dengan humas atau hubungan masyarakat. Nah, jadi yang pertama, apa itu PR? Nah, jika ditinjau dari definisi yang diberikan oleh Frank Jeffkin, maka PR adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi kepada semua publiknya. Nah, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang spesifik berlandaskan saling pengertian. Salah satu contohnya adalah PR ini dapat meningkatkan citra suatu perusahaan dengan cara apa? Dengan cara komunikasi yang baik dan terencana tadi. Kemudian, saya akan menjelaskan sejarahnya. Nah, untuk sejarah public relation ini sebenarnya sudah tercipta ribuan tahun yang lalu, karena sejatinya manusia selalu berusaha menciptakan sebuah pemahaman untuk berkomunikasi. Adapun menurut Frank Jeffkin, lahirnya sejarah PR modern secara empiris yaitu pada saat ditunjuknya seorang juru bicara di kerajaan Inggris pada tahun 1809. Sedangkan PR di Indonesia itu dikenal pada tahun 1950-an, yang pada saat itu organisasi pertama yang memakainya adalah Pertamina. Kemudian, pada tahun 1970-an, peranan humas telah diterapkan di berbagai instansi pemerintahan dan perusahaan swasta di Indonesia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai marketing, advertising, dan sales, dan apa perbedaan antara ketiga tersebut dengan public relation. Nah, untuk marketing adalah strategi yang disiapkan oleh perusahaan yang sebelumnya telah melakukan riset pasar. Nah, contohnya itu adalah pada saat pemilihan harga untuk suatu produk yang sebelum dipasarkan. Kemudian ada periklanan atau advertising, yaitu adalah menginformasikan suatu pesan penjualan yang persuasif kepada orang-orang. Contohnya adalah iklan-iklan yang ada di televisi, di YouTube, dan sebagainya. Kemudian ada sales atau penjualan, yaitu memperkenalkan produk baru ke pasar secara langsung, misalnya barang-barang yang dipajang di toko dan sebagainya. Sedangkan public relation tersendiri adalah menginformasikan mengenai pengetahuan tentang perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan citra perusahaan. Nah, jika dipahami, masing-masing dari empat ini memiliki definisi yang berbeda, namun tidak menutupi kenyataan bahwa masih banyak orang yang salah menempatkan fungsi dari keempat ini atau masih kebalik-balik. Kemudian, ada pun 4 peran dan masih banyak fungsi dan kegiatan PR. Namun saya di sini akan membahas tentang 4 peran tersebut. Yang pertama adalah menjadi penasihat ahli bagi manajemen. Seorang PR harus bisa memahami suatu konflik atau permasalahan, kemudian ia harus bisa menemukan jalan keluar atas permasalahan tersebut. Nah, yang kedua ada fasilitator komunikasi. Contohnya adalah jika suatu lembaga pers mahasiswa di Politeknik Medan akan mengadakan kerjasama dengan lembaga pers mahasiswa Universitas Negeri Medan. Nah, maka fungsi PR di sini adalah menjembatani antara kedua belah pihak. Kemudian ada fasilitator proses pemecahan masalah. Nah, di sini PR dapat berkolaborasi atau bekerjasama dengan divisi yang berada di suatu perusahaan atau organisasi untuk menemukan suatu ide untuk perusahaan kedepannya atau untuk pemecahan masalah. Dapat bersama-sama untuk memberikan solusi. Kemudian yang keempat ada teknisi komunikasi. Nah, teknisi komunikasi ini berkaitan erat dengan jurnalistik. Contohnya itu adalah mempublikasikan suatu berita ataupun foto-foto di media online dan sebagainya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, contohnya itu mungkin berita-berita yang ada di feeds Instagram,
feed Instagram, dan media lainnya. Kemudian yang terakhir, apa yang harus dimiliki oleh PR untuk diri sendiri? Menurut saya adalah yang pertama harus bisa memahami dan menghadapi seseorang, karena kita akan menghadapi orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Nah, kemudian dua adalah wawasan yang luas, karena dengan wawasan yang luas kita dapat menyelesaikan masalah, kita dapat berbicara dengan jelas dan dapat berbicara dengan baik maupun secara lisan dan tulisan. Dan yang ketiga adalah mempunyai personal branding, karena mempunyai personal branding ini akan mempengaruhi citra diri kita, karena setiap orang pasti memiliki penilaian terhadap diri kita. Nah, itu saja. Jika masih ada banyak kesalahan, saya memohon maaf dan terima kasih untuk Ibu Sarah telah memberikan tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.